Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa rahimakumullah dan anak-anakku sekalian, anak-anak SMP Negeri Duanggurah yang berbahagia, pada sore kali ini kita berjumpa kembali dalam kuliah Ramadan. Untuk hari ini yang kita bahas adalah hubungan manusia dengan makhluk-makhluk lain, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan air. Para pemirsa dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, manusia adalah makhluk Allah. Manusia adalah makhluk sosial. Ternyata manusia itu makhluk sosial, bukan individual. Membutuhkan atau saling membutuhkan dengan yang lain, baik itu mereka ini dalam keadaan susah ataupun senang. Bahkan kalau dalam keadaan susah bertambah pula ini membutuhkan orang lain. Coba kalian perhatikan, sejak lahir manusia saja sudah membutuhkan yang lain. Siapa mereka yang menolong ketika lahiran itu? Ada dokternya, ada dukun kalau zaman dulu. Lah, hubungan manusia dengan makhluk lain antara lain dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita harus berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita. Ada pohon-pohon, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada hewan-hewan, ada bebatuan, ada air-air, ada yang lainnya. Lah, bagaimana kita memperlakukan itu semua? Misalkan kalau dengan tumbuh-tumbuhan, ketika kita melihat ada tumbuhan atau tanaman yang sangat kering ketika musim kemarau, kita tentunya iba ya melihat tanaman kok kering. Karena itu kita ambil air, kita siramlah tanaman tadi, sehingga nanti tanaman itu bisa menjadi bisa subur kembali. Itu salah satu contoh. Dengan hewan misalnya, hewan itu banyak aja ya, ada hewan peliharaan, ada hewan yang untuk kita konsumsi, ada hewan yang untuk kita gunakan di sawah. Misalkan hewan yang kita konsumsi itu apa? Ayam, sapi, susunya itu ya, susunya. Terus ada tawon, itu madunya itulah. Itu semua nanti itu ada bermanfaat untuk manusia. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Apa kita menggunakan secara berlebihan? Terus dengan air, bagaimana kita dengan air? Ketika musim kemarau, kita gunakan air. Apakah kita menggunakan air secukupnya saja, apa berlebihan? Kalau kita hidup di Indonesia enak saja. Hidup di Indonesia itu kan tanahnya kan tanah air. Jadi walaupun musim sekemarau-kemaraunya di Indonesia, air itu masih mudah. Kalau coba nanti di negara lain, ada yang sampai ini ada musim kekeringan. Di Arab Saudi itu kalau musim kemarau, wah luar biasa. Panasnya nggak umum, airnya berkurang. Di Indonesia saja kalau kita hidup di pegunungan, di waktu musim kemarau, air itu sulitnya bukan main. Nah, kita sebagai warga masyarakat yang hidup di sekeliling kita yang banyak airnya ini, mari kita jaga bagaimana kita tidak mencemari air itu. Di sungai-sungai misalkan tuh, jangan kita cemari, jangan kita buang sampah di sungai. Demikian anak-anak,
nanti mungkin ada beberapa pertanyaan ya, bagaimana kita berlaku baik kepada makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, antara lain tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, hewan, dan air. Dipersilahkan yang bertanya, saya persilahkan. Siapa dulu, yang laki-laki atau yang perempuan? Ya, silakan. Apa faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia dengan makhluk lain? Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain itu ada 3 saja. Yang satu, kita itu sebagai manusia mempunyai rasa empati saja. Empati itu apa tuh? Ikut merasakan atau peduli saja, peduli. Misalkan ada tanaman tadi yang kering sehingga tanamannya kelihatan kusut, lunglai, kita akan kasihan ya. Seandainya kita itu seperti dia atau mereka itu gimana ya? Waktunya minum kok gak minum. Nah, kita kasih air tanaman tadi. Itu contoh air. Nah, kalau kita dengan hewan misalnya, nek kucing lapar ke sekolah, ngeong. Anak yang peduli, kamu punya makanan, kamu kasih. Kalau kita punya pindang ikan, kalau dagingnya untuk kita ya kepalanya dan tulang-tulangnya untuk kucing kan nggak apa-apa. Jadi jangan kita makan semua ya, itu pedulilah. Peduli. Dengan air misalnya, tahu ada keran yang bocor atau tempat aliran yang bocor, nah kita peduli, kita benahi supaya airnya tidak mendarah kemana-mana. Itu salah satu. Terus yang berikutnya tadi memiliki rasa empati, kemudian menghargai saja. Kita sebagai manusia memiliki rasa menghargai atau menghormati, toleran kepada siapa saja, tidak hanya kepada makhluk yang namanya manusia sama manusia, pada makhluk yang lain. Apa nek terus enek pohon-pohon syukur kamu tebangi saja, ya ditebang tapi kan diatur. Tak syukur webangi kau tok kabeh. Nah, akhirnya kalau waktu musim penghujan terjadi erosi, terjadi banjir, terutama yang hidup di pegunungan. Kalau ditebang semua seenaknya, longsor. Musim penghujan longsor. Terus apalagi yang jawabannya? Tadi sudah empati, kemudian menghargai, lain saling percaya, penting. Walaupun kita dengan kucing, dengan di rumah itu punya peliharaan kita saling percaya dengan mereka ini. Masa punya kucing di rumah kurung, kurung semua, gak percaya nanti hilang atau nanti lari kemana. Percaya. Kalau hewan itu kalau sudah kita latih, terbiasa dengan kita itu enak, gak mungkin dia tuh akan lari dari kita. Burung ya ada tuh sing suka burung, itu kan nggak mungkin akan lari karena sudah terbiasa hidup dengan kita, itu akan kembali kepada kita. Kamu kurung, lupa nggak diberi makan, mati, dosa nanti. Ada lagi pertanyaan yang lain? Itu ya jawabannya. Ada? Silakan. Silakan bertanya. Apa contoh hubungan manusia dengan hewan? Contoh hubungan manusia dengan hewan. Wah, banyak sekali ini contohnya ya. Ini kalau contoh hubungan manusia dengan hewan itu, ini ada yang nanti yang menguntungkan kepada kita, ada yang juga malah membuat buruk kepada kita atau mereka. Ada yang menguntungkan kita, ada yang membuat buruk kepada mereka atau untuk kita. Contoh ini ya, yang hubungan yang menguntungkan ya. Misalkan dari tumbuh-tumbuhan ya, untuk kita gunakan
di sawah itu apa namanya? Untuk membajak sawah itu kan menguntungkan ya. Itu ya kita gunakan sewajarnya. Jangan sampai digunakan kamu pakai saja terus nggak kamu beri makan, dipocuti terus minggulek duit. Nah, kemudian yang sebagai bahan industri ada ya, bahan industri, bahan baku industri itulah seperti wool itu dari apa itu? Wool itu dari domba. Terus kulit sapi, buaya itu untuk industri itu ya, anak sing tas dari kulit apa itu, sabuk dari kulit. Terus ada lagi apa itu selain wool, kulit, apa nih, madu, tekstil ada ya. Nek tawon madunya itu kita gunakan ya. Terus apa nih, itu yang segi menguntungkan ya, sebagai transportasi misalnya. Untuk apa transportasi? Kuda ya, kita gunakan sewajarnya aja dipakai terus untuk cari duit, untuk apa, dukar ya, diberi makan ya yang bergizi-gizi gitu, aja gunakan terus dipecuti terus lah ini. Terus kemudian ada lagi nih yang berikutnya yang masih bermanfaat itu ya, pergaulan sosial. Pergaulan sosial tuh seperti kucing, terus kemudian anjing itu dilatih enak ya. Anjing, kucing, anjing itu dilatih enak. Binatang itu ada yang dilatih enak itu ya, anjing. Binatang yang suka dilatih apa, sukar dilatih apa? Itu kambing sama ayam, wis baik. Ayam itu sukar dilatih, tapi kalau kucing sama anjing dilatih enak. Bahkan burung-burung itu malah dilatih, suruh nyanyi aja bisa ya, sebagai makanan santapan itu kayak seperti ayam, telur, madu tadi ya. Nek sing sebagai bahan industri tadi saya ralat itu ada kulit, wool, sutra ya. Nah, sing untuk makanan tadi madu, susu, telur dan lain sebagainya. Alat transportasi sudah, pertanian sudah, untuk tadi membajak. Nah, sekarang yang apa ini, hubungan manusia dengan hewan lain yang contohnya yaitu yang tidak baik ya, kita memanfaatkan mereka itu dengan berlebihan, jelek. Sesuatu itu kalau berlebihan jelek ya, berarti harus seimbang. Nah, sehingga itu ada ekosistem yang seimbang antara kita menggunakan mereka untuk bermanfaat untuk kita, harus yang seimbang. Terus kemudian ada lagi hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Memiliki peliharaan ya, kita apa namanya itu, kita pelihara dengan baik ya. Di burung-burungnya siapa yang punya burung-burung? Beri makan, jangan diperlihatkan, dipertontonkan saja, tapi hanya kamu ambil manfaatnya saja. Sekarang ada toh lomba burung, larang. Terus kemudian ada lagi itu memberikan tanggung jawab. Ini yang penting, ini latihan bertanggung jawab. Kita nanti punya peliharaan itu kan latihan tanggung jawab. Ada lagi pertanyaan? Mengapa manusia itu dikatakan lebih sempurna daripada makhluk lain? Mengapa manusia itu lebih sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lain? Saya tanya. Allah itu menciptakan manusia dalam surat Al-Quran. Di surat apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat tadi, manusia itu kan diciptakan dilengkapi dengan akal pikiran saja. Nah, apakah hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak dilengkapi dengan akal pikiran? Ya. Mereka kalau ada akal pikiran lebih berbudaya dengan kita, mereka tidak. Yang diberi akal yang sempurna itu manusia, karena itu yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu karena manusia dilengkapi dengan akal
bisa membedakan mana yang indah, mana yang baik, mana itu jelek, mana itu baik. Karena itu manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Makhluk yang berbudaya, ya. Cantik-cantik, tampan-tampan, iso macak, gitu. Hewan itu iso macak ora? Nek gak dipacaki karo sing duwe kan ra macak. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan ya. Demikian anak-anak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya untuk kalian yang hadir di sini dan umumnya untuk semua pemirsa di rumah, baik itu warga kita, warga SMP Negeri Tuanggurah dan masyarakat khalayak semua ya pada umumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.